Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para mahasiswa yang sangat saya banggakan, kita berjumpa lagi dengan kajian fikih selanjutnya. Mari kita buka kajian ini dengan membaca Fatihah agar kita selalu mendapatkan keberkahan di dalam mencari ilmu. Liridha ilahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu nuli utawi biro-biro banyu iku ala arba'ati aksamin ing atase papat piro-piro panggonan. Rupane papat: tahirin banyu kang suci, mutahhirin tur kang bisa nucikaken, ghairu makruhin kang ora den makruhaken penggunaane. Wa huwa utawi tahir mutahhir iku alma'u banyu al-mutlaqu kang mutlak. Wa huwa utawi tahir mutahhir iku alma'u banyu al-mutlaqu kang mutlak. Sampai di sini saya teruskan dulu. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang bahwa secara umum air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7. Nah, ketika terjadi pengelompokan dari ketujuh air itu, yang kira-kira bisa digunakan untuk bersuci itu air yang jenis bagaimana? Di sini dibahas bahwa dari sisi penggunaan air ini terbagi atas 4 kelompok. Yang pertama, tahirin mutahhirin ghairi makruhin. Yang pertama adalah air yang suci, yang bisa mensucikan serta tidak makruh untuk digunakan. Jadi enek banyu sing suci, air yang suci yang bisa digunakan untuk bersuci, yang penggunaannya ini tidak makruh. Ini dinamakan dengan nama air mutlak. Nah, ini. Nah, yang dinamakan air mutlak itu seperti apa? Huwa al-'ari 'anil qaid. Air yang sepi dari batasan-batasan. Jadi angger ana banyu tanpa batas. Ini air teh, ini air kopi, ini air susu. Itu namanya air batasan-batasan. Nah, air yang sepi dari pemahaman itu. Jadi air yang benar-benar bukti air putih itu. Air yang dari sumur yang masih putih tanpa kecampuran air kopi. Sehingga ketika kita ada air dilebokno nang ceret, kemudian ada warna hitam, orang mengatakan, oh ini kopi. Ketika warnanya putih, oh ini susu. Berarti air ini sudah tidak lagi menjadi air mutlak. Karena apa? Ada batasan-batasan yang menjadikan air itu tidak lagi disebut sebagai air yang mutlak. Orang menamai tidak lagi menjadi air yang disebut air yang biasa kita pakai itu. Tapi orang menamainya, oh ini kopi, oh ini susu, oh ini teh. Atau jenis air apapun. Sepanjang itu ada batasan-batasan yang masuk di dalamnya, maka air ini tidak bisa disebut air yang mutlak. Sehingga ketika ada pemahaman seperti ini, ketika ada penamaan yang seperti itu, air ini tidak bisa difungsikan untuk bersuci. Meskipun air ini tidak najis. Bisa kita minum, air susu bisa kita minum. Ketika mengenai baju juga tidak masalah. Air kopi bisa kita minum. Ketika mengenai baju tidak masalah. Tapi dalam rangka kita menggunakan untuk dipakai bersuci, maka air ini tidak bisa untuk difungsikan.
Jadi kudu nek sing kena digawe wudu untuk menyucikan baju ini adalah air yang mutlak. Nih, jadi pemahamannya di situ itu. Oke, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sing nomor loro, wa tahirun lan banyu kang suci, mutahhirun kang nyucikaken. Tapi makruhun kang makruh apa istimaluhu gunakaken ing tahir mutahhir. Wa huwa utawi tahir mutahhir makruh iku alma'u banyu al musammasu kang den panasaken srengenge. Yang nomor 2, air yang 7 kemarin sudah kita bahas bersama. Dari sisi penggunaannya, yang nomor 2 adalah air suci yang mensucikan, tapi masih makruh untuk digunakan. Hakikat air ini bisa difungsikan sebagaimana bentuk pertama, tahir mutahhir, cuma di sini makruh. Nah, kemakruhannya itu dari sisi mana? Karena air ini dipanaskan melalui panasnya matahari. Kesimpulannya, kalau air ini dipanaskan, kehangatannya itu menggunakan air yang dimasak, maka tidak makruh. Gitu loh. Jadi nek banyu godokan, gak apa-apa. Tapi nek banyu ini pakai ma'ul musammas, maka ini makruh. Sekali lagi, sekalipun penggunaannya diperbolehkan, tapi ada sisi kemakruhan. Mengapa? Karena air ini sudah dipanaskan dengan sinar matahari. Nah, cuma yang perlu harus kita pahami di sini bahwa kemakruhan penggunaan air dengan sinar matahari ini harus melalui 2 hal. Yang pertama adalah bahwa ayyakuna tasmis fil amanil muntabi'ah kan nuhas wal hadid warasos li'anna samsa idza atharat fiha kharaja minha zuhumatun taqlu ala wajhil ma'. Yang pertama, penggunaan dipanaskan melalui matahari yang hukumnya makruh itu ketika berada pada satu tempat yang tercetak, sebagaimana yang terbuat dari jenis logam. Nih, sebagaimana suatu misal pakai tembaga, pakai besi maupun timah. Ini kemakruhannya di sini. Akan tetapi kalau tidak dari jenis logam, katakanlah dibuat dari bahannya, ini tempat penampungan air itu terbuat dari emas maupun perak, maka tidak ada hukum makruh. Karena apa? Karena sesuatu yang bercampur dengan tembaga ini ketika dipanaskan, ini di atas air nanti akan muncul sesuatu yang bisa dianggap membahayakan kepada kulit manusia. Ini, tapi kalau dari emas ini tidak jadi persoalan. Oleh karena itu, persyaratan pertama kemakruhannya itu satu, kalau berada pada tempat yang tercetak yang buat dari jenis logam, dari besi satu misal, maka ini makruh. Tapi kalau dari jenis emas maupun perak, maka yang demikian ini sekalipun dipanaskan dengan pakai sinar matahari, maka hukumnya tidak makruh. Yang kedua, ayyaqo at-tasmis fil bilad asyadidatul hararah dunal baridah wal muqtadilah. Yang kedua, jika penggunaan air yang dipanaskan ini berada pada satu wilayah yang amat panas. Ini, tapi kalau berada pada wilayah yang tidak begitu panas mataharinya, katakanlah dalam musim penghujan, atau memang tidak pada batas di mana matahari cuacanya sangat panas, ya katakanlah panas biasa begitu, maka penempatan air yang berada pada sinar matahari tersebut iki hukume gak makruh. Diingat-ingat, satu,
Yang harus kita ingat satu, bahwa bahan tempat penampungannya tidak dari jenis logam. Itu. Yang kedua, tidak berada pada wilayah daerah yang sangat panas. Berarti kalau di Indonesia iklimnya pas musim hujan ini, ya, musim-musim hujan atau musim di mana matahari tidak begitu panas, maka ini diperbolehkan penggunaan. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Watohirun lan banyu watohirin lan banyu kang suci, ghairi mutahhirin kang ora bisa nucekaken, ghairi mutahhirin kang ora bisa nucekaken, li ghairihi marang liyane mutahhir, li ghairihi marang liyane tahir, wa huwa utawi tahir ghairi mutahhir iku alma'u banyu al mustakmalu kang wis dienggo, wal mutaghayyiru lan banyu kang owah, bima sebab barang, kholatohu kang nyampuri apa ma ing al mutaghayyir, minat tahirati saking piro-piro banyu kang suci. Kelompok yang ketiga adalah air suci tapi tidak bisa untuk mensucikan benda lain. Banyune iku suci tapi gak kena gawe nyuceni barang ini. Apa itu? Satu adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah ini. Jadi banyu sing wis dienggo air yang sudah digunakan untuk bersuci, untuk mensucikan. Jadi banyu sing wis dienggo gawe nyuceni barang liya. Ini air yang mustakmal. Nah, batasannya apa? Ya air ini difungsikan untuk menghilangkan najis atau untuk menghilangkan hadas, sementara air itu tidak berubah. Tidak tambah timbangannya, maka itu dinamakan sebagai air yang suci tapi mustakmal. Sebab wis dinggo habis kita wudhu, ini ya, habis kita wudhu terus air itu jatuh. Ya, neng jero apa ngono. Tidak air, kecuali kalau airnya banyak, beda lagi ini persoalannya. Jadi airnya ini hanya air yang cukup untuk basuh muka, kemudian itu jatuh, kemudian kita pakai lagi untuk basuh muka, maka air ini loh yang dinamakan air yang mustakmal. Ini beda ketika air itu masih menempel di kulit muka. Jadi banyu sih neng kiri. Nah ini seperti ini, atau masih di tangan seperti ini, air yang di sini. Ini tidak mustakmal. Air yang mustakmal itu air yang jatuh dari kulit kita ini. Ini beda dengan cipratan. Ini mau di sini. Maka ini dinamakan air yang mustakmal. Nah ini tidak bisa dipergunakan untuk bersuci, sekalipun air ini dihukumi sebagai air yang suci. Barang suci tapi gak kena gawe nyuceni. Itu. Yang nomor berikutnya, air yang suci tapi tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci. Selain air yang mustakmal adalah air yang bercampur dengan benda lain yang suci. Bima kholatohu minat tahirat. Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci tidak bisa dipisahkan. Contoh nih, satu misal, kamu ngambil kangkung dari sawah, kangkungnya suci, kemudian mbok dirajang, kemudian kamu masukkan ke dalam tempat bejana yang suci. Lah kemudian bercampur, maka ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, sekalipun keadaan air itu suci. Karena kok sudah bercampur dengan air kangkung yang sudah jadi satu. Ini beda loh persoalannya ketika kangkung tumbuh di dalam air. Nah, ini kangkungnya hidup, maka air bening yang ada di situ ini hukumnya suci. Ini air yang bercampur dengan benda lain tapi tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan ketika ada satu benda yang bisa dipisahkan. Ambil contoh nih, air sama minyak tanah. Air sama minyak tanah.
Itu bisa dipisahkan. Ini airnya, ini minyak tanahnya. Coba ketika Anda mencampur air dengan gamping, satu misal, campur itu, blek-utuk itu, kemudian yang ada di situ, kan tidak bisa dipisahkan air gamping dengan air yang asli. Ketika tidak bisa dipisahkan inilah, maka air ini disebut sebagai air suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, sebab campur karo barang suci, tapi tidak bisa dipisahkan itu tadi. Oke, yang nomor 4, Bismillahirrahmanirrahim. Umpamain lam banyu najasin kang najis, wahwa utawi main najas iku alladhi banyu halat kang manggon fihi ing dalem alladhi opo najasatu najis, wahwa utawi mak iku dunal kullataini kurang rongkolah, au kana utawa ana apa mak iku kullataini ana rongkolah, tapi fataghayyara mongko dadi owah apa mak. Fataghayyara mongko dadi owah apa mak. Oke, berikutnya jenis air yang keempat adalah air najis, yakni air yang kemasukan najis, air yang di situ ada najisnya, sementara air ini kurang dari 2 kolah. Nih, jadi banyu diarani najis itu, air dinamakan sebagai sesuatu yang najis itu ketika air ini kemasukan benda najis, sementara air tersebut kurang dari 2 kolah. Baik itu berubah maupun tidak, dengan sendirinya air ini najis. Contoh, kita punya air, di dalam ember, satu misal. Kemudian air itu kecipratan kena darah, kecipratan darah masuk ke situ. Berubah ataupun tidak, maka air ini najis. Ada air, satu misal, nang kenceng itu, di tempat masak biasanya. Nah, kemudian itu kemasukan kenaan telek cecak, jatuh ke situ, di bawah sebenarnya, dan tidak berubah terhadap keadaan air. Warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya juga tidak berubah. Tapi karena Anda meyakini bahwa di situ ada najis, maka dengan sendirinya air ini najis, sebab air ini kurang dari 2 kolah. Nah, ukurannya 2 kolah itu seberapa? Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal kullatani utawi banyu 2 kolah. Wal kullatani utawi banyu 2 kolah iku khamsumi atiridlin 500 kati bil Baghdadi kelawan ukuran tanah Baghdad, takriban kelawan kira-kira fil asoh ing dalem dawuh kang luwih sahih. Oke, di sini hanya dikatakan air 2 kolah itu 500 kati ukurannya. Dalam beberapa kitab disebutkan bahwa pengertian air 2 kolah itu kalau dibuka tadi itu kan ukuran berat. Kalau menurut ukuran meter atau sentimeter, di sana dikatakan bahwa 2 kolah itu adalah dhira'un wa rubu dhira'in. 1 dhira' lebih 1/4 dhira'. Nah, 1 dhira' itu berapa? Menurut ukuran yang telah dikonversikan, 1 dhira' itu sama dengan 48 cm. Seperempatnya adalah 12. Berarti 48 ditambah 12 adalah 60 cm. Itu diukur dari umkon, watulan, wa irdon. Kedalamannya umkon, kedalamannya 60, tulan panjangnya 60, irdon lebarnya juga ada 60. Berarti antara kedalaman, panjang dan lebar sama-sama 60 cm. Lah iku jenenge banyu 2 kolah. Nah, ini ukuran 2 kolah seperti itu. Nah, yang tadi dikatakan
Nek banyu iku kurang saka ukuran iki, kurang dari 60 cm kubik ini, 60 dari panjang, 60 lebar, 60 kedalaman. Kok banyu kurang segitu, kemasukan najis berubah atau tidak berubah, air ini menjadi najis. Atau ono banyu rong kolah, itu air yang satu jeding di rumah kamu yang besar, kemudian kemasukan najis tapi berubah, entah warnanya, entah baunya, salah satu saja kemasukan bangkai tekek, satu misal, anak tekek masuk dalam di penampungan air bak rumah kamu air, kemudian baunya berubah. Lah kok bacin, padahal airnya banyak, kok berubah baunya, kok bacin, maka dengan sendirinya air ini menjadi najis. Catatan yang harus diambil dari keterangan nomor 4, air itu dihukumi najis. Satu, ketika air ini kurang dari 2 kolah, baik itu berubah atau tidak, maka air ini dihukumi najis. Kedua, air itu ada 2 kolah, tapi terjadi perubahan, baik rasa, bau maupun warna, maka sekalipun ada 2 kolah, maka air ini dihukumi najis. Catatan terakhir, air 2 kolah itu seberapa toh? Air 2 kolah itu menurut ukuran adalah dhira'un wa rubu dhira'in. 1 dhira' lebih 1/4 dhira'. Mungkin ada mahasiswa yang tanya, 1 dhira' itu berapa? 48 cm. Ditambah 1/4-nya adalah 60 cm. Dilihat dari sisi tulang, panjang, lebar, dan kedalaman. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.